Saya pernah berpikir bahwa cinta hanyalah khayalan kosong yang diciptakan oleh Noel-Noel murahan, sampai hari itu tiba ketika tapanya membakar jiwaku seperti api neraka yang tak bisa dipadamkan. Bagaimana mungkin seorang pria seperti dia, seorang ceo kaya raya yang dikenal sebagai pangeran es di dunia bisnis Jakarta, tiba-tiba membuat hatiku berdegup kencang hanya dengan satu sentuhan tangan yang tak sengaja. Dan yang lebih gila lagi, aku, seorang sekretaris biasa dari keluarga sederhana di pinggiran kota, menjadi pusat dari badai emosi yang mengancam menghancurkan segalanya. Aku, Ardi, baru saja lulus dari universitas di Bandung ketika aku memutuskan untuk mencoba peruntungan di ibu kota. Jakarta, kota yang penuh mimpi dan mimpi buruk, menyambutku dengan hiruk-pikuk lalu lintas dan gedung-gedung pencakar langit yang menjulang. Aku mendapat pekerjaan sebagai sekretaris di perusahaan raksasa milik keluarga Wijaya, di bawah pimpinan Tuan Rama Wijaya. Dia adalah legenda di kalangan pebisnis, dingin, disiplin, dan tak pernah tersenyum. Kata orang, dia adalah pria yang menolak segala bentuk godaan, hidup seperti biarawan di tengah kemewahan. Pagi itu, hari pertamaku, aku berdiri di depan pintu kantornya dengan tangan gemetar memegang map lamaran. Masuk, suaranya tegas dari balik pintu kayu mahoni. Aku mendorong pintu dan melihatnya duduk di belakang meja besar, mata tajamnya menyapu diriku dari atas ke bawah. Kau Ardi. Duduk. Aku patuh, tapi hatiku berdegup tak karuan. Ada sesuatu di matanya, sesuatu yang tak bisa kudeskripsikan, seperti api yang terkubur di bawah lapisan es tebal. Seiring hari berganti, aku belajar ritme kerjanya. Tuan Rama bangun pagi buta, berolahraga di gym pribadi, lalu ke kantor sebelum matahari terbit. Aku harus siap dengan kopi hitam tanpa gula, agenda harian, dan laporan keuangan. Dia jarang bicara selain perintah, tapi kadang saat aku menyerahkan dokumen jari kami bersentuhan. Setiap kali itu terjadi, aku merasakan getaran aneh, seperti listrik yang mengalir melalui nadiku. "Apa kau baik-baik saja?" tanyanya suatu hari, ketika aku menjatuhkan pena karena terganggu oleh tapanya. Aku menggeleng, "Tidak apa-apa, Tuan." Tapi dalam hati aku bertanya-tanya, mengapa dia memperhatikanku seperti itu. Malam-malam di kantor sering kali panjang. Kami bekerja sampai larut, hanya ditemani cahaya lampu neon dan suara hujan deras di luar jendela. Suatu malam, saat kami menyelesaikan proposal besar untuk mitra di Bali, Tuan Rama tiba-tiba berkata, "Kau tahu, Ardi, aku tak pernah membiarkan siapapun masuk ke dalam hidupku seperti ini." Aku terkejut, tapi dia cepat mengubah topik. Aku pulang dengan pikiran kacau, memimpikan senyumnya yang jarang muncul. Apakah ini hanya imajinasiku? Atau ada sesuatu yang tumbuh di antara kami, sesuatu yang dilarang oleh norma masyarakat Indonesia yang masih konservatif? Keluargaku di Bandung tak tahu apa-apa. Ayahku, seorang guru pensiun, selalu bilang, "Jaga dirimu di kota besar, jangan terbawa arus." Tapi arus itu sudah menyeretku. Aku mulai memperhatikan detail kecil tentang Tuan Rama, cara dia menyisir rambutnya yang hitam legam, aroma parfum kayu yang selalu menempel di jasnya, dan bagaimana matanya melembut saat melihat ke arahku. Suatu hari, saat rapat dengan investor asing, aku melihatnya membela idenya dengan penuh semangat. Hatiku berbunga, tapi aku ingat posisiku, aku hanyalah sekretaris, dia adalah bos. Konflik pertama muncul ketika adik perempuannya, Sinta, datang ke kantor. Dia cantik, berpendidikan tinggi, dan jelas-jelas dijodohkan dengan Tuan Rama oleh keluarga. "Kak Rama, ayo kita makan malam bersama," katanya manja. Tuan Rama mengangguk, tapi matanya melirikku sekilas. Malam itu aku tak bisa tidur. Apakah aku cemburu? Ini gila. Aku pria, dia pria, dan di negeri ini, cinta seperti itu bisa menjadi mimpi buruk. Tapi perasaan itu semakin kuat, seperti ombak di pantai Bali yang tak bisa dihentikan. Aku mencoba menjauh, tapi pekerjaan memaksa kami dekat.
Saat perjalanan bisnis ke Surabaya, pesawat kami delay karena badai. Kami terjebak di bandara, berbagi cerita pribadi untuk pertama kalinya. Aku dibesarkan untuk menjadi sempurna, katanya pelan. Tak ada ruang untuk kelemahan, termasuk cinta. Aku menatapnya, tapi Tuan, bukankah cinta yang membuat kita manusia? Dia diam, tapi tangannya menyentuh punggung tanganku sejenak. Getaran itu kembali, lebih kuat. Kembali ke Jakarta, segalanya berubah. Tuan Rama mulai menghindariku, memberikan tugas melalui email daripada langsung. Aku merasa kehilangan, seperti ada lubang di dadaku. Apakah dia merasakan hal yang sama? Atau dia takut? Malam itu aku duduk di apartemen kecilku, memandang langit malam yang penuh bintang. Mengapa harus dia, gumamku pada diri sendiri? Perasaan ini seperti racun manis, semakin ku minum, semakin ku candu. Hari-hari berikutnya terasa seperti siksaan. Tuan Rama semakin dingin, tapi matanya sering mencuri pandang ke arahku saat aku tak melihat. Aku tahu karena aku juga melakukan hal yang sama. Di rapat pagi, suaranya tegas seperti biasa, tapi ada getar halus yang hanya aku yang bisa rasakan. Ardi, siapkan laporan untuk besok, katanya tanpa menatapku. Aku mengangguk, tapi hati ini berteriak, mengapa kau menjauh? Suatu sore, saat hujan deras mengguyur Jakarta, aku terjebak di kantor sendirian dengannya. Listrik padam, dan kami hanya ditemani cahaya lilin darurat. Kau tak perlu takut, katanya, duduk di sebelahku. Aroma tubuhnya begitu dekat, membuat napasku tersengal. Kami berbicara tentang masa kecil, aku bercerita tentang kampung halamanku di Bandung, dia tentang tekanan keluarga Wijaya yang kaya raya. Aku tak pernah bebas, gumamnya. Selalu ada harapan yang membebani. Aku ingin memeluknya, tapi aku tahan. Malam itu, saat listrik menyala kembali, dia tiba-tiba berdiri dan pergi tanpa kata. Aku pulang dengan air mata yang tak tertahankan. Di kamar mandi apartemen, aku menatap cermin, Ardi, kau gila. Ini tak mungkin. Tapi mimpi malam itu penuh dengan bayangannya, tangannya yang hangat, suaranya yang lembut. Cinta ini seperti candu, semakin ku coba lupakan, semakin kuat ia menarikku kembali. Keesokan harinya, kejutan datang. Tuan Rama memanggilku ke ruangannya. Ardi, aku perlu bicara. Hatiku berdegup kencang. Dia menutup pintu, lalu menatapku dalam-dalam. Apa yang kau rasakan terhadapku, tanyanya tiba-tiba. Aku terpaku, kata-kata hilang. Saya menghormati Tuan, jawabku tergagap. Dia mendekat, jangan bohong. Aku merasakannya juga. Jantungku hampir berhenti. Ini pengakuan. Tapi dia mundur, tapi ini salah. Keluargaku tak akan terima. Konflik semakin dalam. Sinta, adiknya, mulai curiga. Dia sering datang ke kantor, mengajak Tuan Rama makan siang. Suatu hari, dia bertanya padaku, Ardi, kakakku aneh akhir-akhir ini. Kau tahu kenapa? Aku menggeleng, tapi hati ini sakit. Malamnya, aku bertemu teman lama di KAI. Kau terlihat menderita, katanya. Aku ceritakan sedikit, tanpa detail. Cinta terlarang itu berbahaya di sini, nasihatnya. Aku tahu, tapi bagaimana berhenti? Perjalanan bisnis ke Bali menjadi tik balik. Di sana, di tengah pantai pasir putih, kami menghadiri konferensi. Malam hari, setelah acara, kami berjalan di tepi laut. Angin malam meniup rambutnya, dan dia terlihat begitu rentan. Ardi, aku tak bisa menahan lagi, katanya pelan. Kami berhenti, tatap mata. Tangannya menyentuh pipiku, dan untuk pertama kali, aku merasakan kehangatan bibirnya di keningku. Itu bukan ciuman penuh gairah, tapi penuh emosi yang tertahan. Kembali ke hotel, aku tak bisa tidur. Pikiranku penuh dengan dia, bagaimana dia tertawa pelan saat bercanda, bagaimana matanya menyala saat membahas bisnis.
Ini lebih dari nafsu, ini cinta yang dalam, yang membuatku ingin melindunginya dari dunia. Tapi pagi harinya, dia kembali dingin. Kemarin adalah kesalahan, katanya. Hatiku hancur, tapi aku tersenyum, mengerti, Tuan. Kembali ke Jakarta, rumor mulai beredar. Seorang karyawan melihat kami di Bali, dan gosip menyebar seperti api. Keluarga Wijaya marah besar. Ayah Tuan Rama memanggilnya, kau harus menikah dengan Sinta atau gadis lain. Jangan nodai nama keluarga. Aku mendengarnya dari balik pintu dan air mataku mengalir. Mengapa dunia ini begitu kejam pada cinta kami? Aku mencoba resign tapi Tuan Rama menolak. Kau tak bisa pergi, katanya dengan suara gemetar. Malam itu dia datang ke apartemenku. Ardi, aku tak bisa tanpa kau. Kami duduk di sofa berbicara sepanjang malam. Dia cerita tentang masa lalunya, trauma kehilangan ibu, tekanan menjadi pewaris. Aku peluk tangannya, aku di sini untukmu. Emosi malam itu begitu dalam, seperti ombak yang menghantam karang hati kami. Setelah malam itu, hubungan kami semakin rumit. Kami bertemu diam-diam di cafe tersembunyi atau taman malam di Jakarta. Setiap pertemuan penuh emosi, tawa yang tertahan, cerita yang dalam, dan tatapan yang penuh arti. Tapi ketakutan selalu mengintai. Bagaimana jika ketahuan, gumamku suatu malam. Tuan Rama memeluk tanganku, kita akan hadapi bersama. Tapi dalam hati aku ragu. Konflik memuncak ketika Sinta menemukan pesan di ponsel Tuan Rama. Kak, kau dan Ardi, teriaknya di kantor. Tuan Rama diam, tapi matanya penuh penyesalan. Sinta menangis, ini tak benar. Keluarga kita akan hancur. Aku berdiri di sana, merasa seperti penjahat. Malamnya, aku sendirian di apartemen, air mata tak henti. Mengapa aku jatuh cinta padanya? Pikiranku berputar, ingatan tentang senyumnya, kehangatannya, tapi juga rasa sakit yang menyertainya. Ayah Tuan Rama memanggil rapat keluarga. Aku tak diundang, tapi Tuan Rama ceritakan semuanya. Mereka ingin aku menikah segera, katanya dengan suara parau. Hatiku seperti ditusuk. Lalu aku, tanyaku. Dia menatapku, aku tak bisa kehilanganmu. Tapi tekanan semakin besar. Media mulai mengendus rumor tentang skandal di perusahaan Wijaya. Suatu hari, pengkhianatan datang dari orang tak terduga. Rekan bisnis Tuan Rama, Pak Budi, yang iri dengan kesuksesannya, menyebarkan foto kami di Bali. Ini bukti, katanya pada ayah Tuan Rama. Dunia kami runtuh. Tuan Rama dipaksa mundur sementara dari posisinya, dan aku dipecat. Ini untuk kebaikanmu, kata Her, aku pulang ke Bandung hancur. Keluargaku bertanya, tapi aku diam. Di Bandung aku mencoba lupakan. Berjalan di pegunungan, merasakan angin segar, tapi bayangan Tuan Rama tak hilang. Malam-malam penuh mimpi buruk, dia menikah dengan orang lain, aku sendirian. Mengapa kau tinggalkan aku, gumamku pada bantal. Emosi ini seperti badai, semakin kuat, semakin menyakitkan. Tuan Rama menelepon. Ardi, aku tak bisa tanpa kau. Aku akan lawan semuanya. Hatiku berbunga, tapi juga takut. Kami bertemu di kai kecil di Bogor. Dia terlihat kurus, matanya cekung. Aku sayang kau, katanya untuk pertama kali. Air mataku jatuh. Aku juga. Tapi realita menampar, keluarganya mengancam memutus warisan. Kami memutuskan bersembunyi sementara. Di sebuah ila kecil di puncak, kami menghabiskan hari-hari penuh emosi. Berbicara tentang mimpi masa depan. Bayangkan jika kita bisa bebas, katanya. Aku peluk dia suatu hari. Tapi pengkhianatan kedua datang, Sinta melaporkan lokasi kami pada ayahnya. Mereka datang, memisahkan kami. Aku dikirim kembali ke Bandung, Tuan Rama dikurung di rumah. Malam itu aku menangis sejadi-jadinya. Ini akhir. Pikiranku penuh keputusasaan.
Cinta ini seperti api yang membakar, semakin dilarang semakin panas. Tapi apakah layak untuk semua rasa sakit ini? Pemisahan itu seperti neraka. Hari-hari di Bandung terasa hampa, tanpa kabar dari Tuan Rama. Aku bekerja di kai kecil, mencoba lupa, tapi setiap pelanggan yang mirip dengannya membuat hatiku sakit. Malam-malam aku duduk di balkon, memandang bintang, mengingat pelukannya. Rama, di mana kau, gumamku? Emosi ini semakin dalam, seperti luka yang tak sembuh. Suatu hari, surat datang. Dari Tuan Rama, Ardi, aku dipaksa menikah dengan gadis pilihan keluarga. Makan aku. Hatiku hancur berkeping-keping. Aku menangis berjam-jam, merasa dikhianati. Mengapa kau menyerah, teriakku pada angin. Tapi dalam hati aku tahu tekanannya besar. Keluarga Wijaya adalah dinasti bisnis, tak ada ruang untuk penyimpangan. Aku memutuskan pergi ke Jakarta mencari kebenaran. Di sana aku bertemu Sinta di kai. Kak Rama menderita, katanya dengan mata berkaca. Dia tak makan, tak tidur. Hatiku teriris. Mengapa kau lakukan ini, tanyaku. Dia menangis, aku takut kehilangan keluarga. Kami berbicara panjang dan untuk pertama kali aku melihat sisi manusianya. Malam itu aku menyelinap ke rumah Wijaya. Tuan Rama di kamarnya terlihat rapuh. Ardi, bisiknya saat melihatku. Kami berpelukan, air mata bercampur. Aku tak bisa menikah, katanya. Hanya kau yang kuinginkan. Emosi malam itu meledak, kami ceritakan segalanya, dari rasa takut hingga harapan. Tapi ayahnya masuk, marah besar. Pergi dari sini, teriaknya. Aku lari, tapi Tuan Rama mengikuti. Di jalan raya hujan deras, kami berdebat. Kita tak bisa lari selamanya, kataku. Dia menatapku, tapi aku tak bisa hidup tanpamu. Mobil ayahnya mengejar, dan kecelakaan hampir terjadi. Kami selamat, tapi itu menjadi titik nadir. Tuan Rama dirawat di rumah sakit, aku di sisinya diam-diam. Di rumah sakit, kami punya waktu untuk refleksi. Mungkin kita harus berpisah, gumamku dengan hati berat. Dia menggeleng, tidak. Aku akan lawan. Keluarganya datang, tapi melihat kami, ayahnya diam, mungkin melihat cinta kami yang tulus. Setelah pulih, Tuan Rama menghadapi keluarganya. Aku mencintai Ardi, katanya tegas. Debat sengit terjadi, air mata, teriakan. Sinta membela kami, biarkan kakak bahagia. Ayahnya marah, tapi lambat laun hatinya luluh. Jika ini pilihanmu, tapi jangan harap warisan, katanya. Tuan Rama tersenyum, aku tak butuh itu. Aku butuh Ardi. Hatiku meluap emosi. Kami pindah ke rumah kecil di pinggiran Jakarta, mulai dari nol. Bisnis kecil kami berkembang, tapi yang terpenting, cinta kami semakin kuat. Setiap malam kami berpelukan, berbicara tentang masa depan. Tapi pengkhianatan terakhir datang dari Pak Budi. Dia sabotase bisnis kami, menyebarkan rumor lagi. Kami hampir bangkrut, tapi bersama kami lawan. Emosi saat itu begitu intens, marah, sedih, tapi juga harapan. Kita akan bangkit, kataku. Dan kami lakukan. Dengan bisnis yang hampir runtuh, kami bekerja siang malam. Tuan Rama yang dulu CEO megah, sekarang mengantar pesanan sendiri. Aku di sisinya, mendukung. Setiap malam kelelahan, tapi pelukannya membuat semuanya berharga. Ardi, terima kasih, bisiknya. Emosi ini semakin dalam, seperti akar pohon yang menancap kuat di tanah Indonesia. Masyarakat mulai bicara. Di masjid, di pasar, rumor tentang kami menyebar. Tapi kami tak peduli. Suatu hari, teman lama Tuan Rama datang menawarkan bantuan. Aku dukung kalian, katanya. Itu menjadi angin segar. Bisnis bangkit, tapi hati kami lebih kuat. Konflik terakhir, ayah Tuan Rama sakit. Kami datang ke rumah sakit.
Makan ayah, gumamnya lemah. Tuan Rama menangis, ayah, aku bahagia sekarang. Ayahnya tersenyum, itu yang penting. Rekonsiliasi itu penuh air mata, emosi yang meluap seperti sungai Citarum yang banjir. Dengan dukungan keluarga, kami menikah secara simbolis di Bali, di pantai yang indah. Hanya keluarga dekat, tapi itu cukup. Aku janji selamanya, kataku. Dia peluk aku selamanya. Emosi hari itu tak terlukiskan, bahagia, lega, cinta yang murni. Tahun-tahun berlalu, kami adopsi anak yatim, memberi mereka rumah. Cinta kami menjadi inspirasi bagi banyak orang yang tersembunyi. Di malam hari, kami duduk di teras, memandang bintang. Dulu aku takut, katanya. Aku tersenyum, sekarang kita bebas. Tapi ingatan masa lalu masih menghantui. Saat hujan, aku ingat pemisahan itu, rasa sakitnya. Tapi itu membuat cinta kami lebih kuat. Emosi ini seperti lagu gamelan, penuh nada tinggi rendah, tapi harmonis. Kini, setelah 10 tahun, kami hidup damai di rumah di Bogor. Bisnis berkembang, keluarga bahagia. Tapi perjalanan ini penuh luka. Aku ingat pengkhianatan, rasa sakit, tapi juga cinta yang tak tergantikan. Rama, apa kau menyesal? Tanyaku suatu malam. Dia peluk aku, tidak pernah. Kami berbagi cerita pada anak angkat kami, tentang pentingnya keberanian mencinta. Di negeri ini, di mana norma masih ketat, kami menjadi cahaya harapan. Emosi akhir ini penuh kedamaian, tapi juga nostalgia yang dalam. Akhirnya, di pantai Bali lagi, kami berdiri tangan bergandengan. Ombak menyanyi, matahari terbenam. Cinta kita seperti samudra, tak berujung, katanya. Aku tersenyum, air mata bahagia mengalir. Ini adalah akhir yang personal, di mana cinta menang atas segalanya.